Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Husna Nikmah, perwakilan dari kelompok 5 kelas PAIM, akan menyampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah uji independen sampel t-test menggunakan SPSS. Untuk contoh soalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai matematika yang signifikan antara siswa kelas 5A dengan kelas 5B yang menggunakan sampel sebanyak 10 siswa pada masing-masing kelas. Berikut adalah hasil datanya. Nah, kita sudah mempunyai data dari 10 sampel siswa kelas 5A dan 5B. Ujilah apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan taraf signifikansi 5%. Sebelum mengerjakan, kita ketahui dulu bahwa hipotesisnya atau dugaannya yaitu H0. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 kelas 5A dan X2 kelas 5B. Untuk H1-nya, sebaliknya, berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 kelas 5A dan X2 kelas 5B. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Langsung saja kita menuju ke SPSS. Kita pilih ke variabel view dulu. Nah, pada kolom nama ini, untuk baris yang pertama kita tuliskan kelas. Yang kedua, kita tuliskan nilai matematika. Untuk desimalnya kita ganti dengan 0. Dan labelnya kita kosongi. Untuk values kita ganti. Untuk values 1 labelnya adalah kelas 5A. Add. Kemudian value 2 labelnya adalah kelas 5B. Kita add, kemudian OK. Untuk measurenya, untuk yang kelas kita pakai nominal karena hanya untuk membedakan saja. Kemudian yang nilai matematika measurenya kita ganti dengan skala atau scale. Nah, yang lain biarkan seperti default ya. Kemudian kita menuju data view. Di sini ada kelas dan nilai matematika. Untuk kelasnya tadi kan kita menuliskannya values atau label ya. Itu berarti tadi ada 1 dan 2. Kita tuliskan 1 untuk kelas 5A. 1 sampai dengan sampel yang ke-10. Kemudian 2 sampai dengan sampel yang ke-20. Karena setiap kelas sampelnya adalah 10. Nah, untuk nilai matematikanya kita copy dari Word tadi. Kita sudah siapkan di sini. Kita copy agar lebih cepat. Kita paste di sini. Nah, kemudian untuk yang kelas 5B-nya juga sama. Kita copy dan kita paste di sini, mulai yang sampel ke-11 ini. Setelah data diinputkan seperti ini, kita ke toolbar ini adalah menu Analyze. Kita pilih Analyze, kemudian Compare Means,
Kemudian kita mencari independent sample t-test. Nah, ini dia. Kita klik oke. Kemudian nilai matematika ini kita seret ke tes variabel dengan cara mengklik tanda panah seperti ini. Kemudian yang kelas kita seret ke grouping variabel. Kita seret dengan mengklik tanda panah. Kemudian kita ke option untuk memastikan bahwa confidence interval persentasenya adalah 95% karena taraf signifikansinya ada 5%. Oke, continue. Kemudian define grupnya. Ini ditulis saja 1. Kita tulis saja 2. Continue. Kemudian kita oke untuk mendapatkan hasil outputnya. Oke. Nah, kita sudah memiliki hasil output. Ini kita lihat pada kotak dialog yang pertama bahwa min dari kelas 5A adalah 40,3 dan min dari kelas 5B yaitu 32,8. Kemudian di sini signifikansi T, DF atau degree of freedom, kemudian signifikansi totality-nya sudah dituliskan semua di sini. Untuk pengambilan keputusan bisa dilihat dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara melihat nilai T. Kita lihat pada kotak dialog itu hasil outputnya nilai T sama dengan 3,490 dan DF atau degree of freedom-nya adalah 18. Maka T tabel dari 18 itu 2,101. Artinya tolak H0 karena T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,490 lebih besar dari 2,101. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu melihat signifikansi totality-nya. Kita lihat pada output kotak dialog itu bahwa signifikansi totality-nya adalah titik 003, artinya adalah 0,003. Karena 0,003 itu kurang dari 0,05, sedangkan 0,05 itu adalah taraf signifikansi yang dipilih 0,05 atau dibagi 2 menjadi 0,025 karena dua pihak, maka H0 ditolak. Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan akhir adalah tolak H0. Artinya, ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 kelas 5A dan X2 kelas 5B, di mana rata-rata nilai matematika kelas 5A adalah 40,3 lebih baik dibandingkan kelas 5B 32,8. Mungkin seperti itulah penjelasan dari contoh olah data atau uji independent sample t-test menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.